Halo, selamat pagi. Kembali kita hari ini belajar dari rumah dan pelajaran kita pada hari ini masih tentang mata pelajaran matematika pada KD 3.2, yaitu menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan berbagai bilangan cacah, pecahan, dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Kita lanjut ya. Nah, dalam operasi hitung campuran pecahan itu ada beberapa peraturan, sama seperti peraturan bilangan cacah. Kemudian hitung campuran bilangan bulat, sama deh. Pokoknya, kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Kemudian, perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu. Dan karena ini pecahan itu banyak bentuknya, maka semua pecahan dirubah menjadi pecahan sejenis terlebih dahulu. Jadi pecahan biasa kah semuanya, atau jadi pecahan desimal kah semuanya, gitu ya. Kita langsung saja ya untuk mempersingkat waktu. Contoh ada soal seperti ini. 3/4 ditambah 0,6 dikali 1/2. Ada penjumlahan, ada perkalian. Tapi kalian lihat di sini pecahannya berbagai macam bentuk. Ada pecahan campuran, ada pecahan desimal, dan ada pecahan biasa. Kita rubah dulu menjadi pecahan yang sama, yaitu pecahan biasa. Sehingga jadi seperti ini. 3/4 tetap 3/4, penjumlahan tetap. Kemudian 0,6 berubah menjadi 6/10. Masih ingat caranya pasti ya, masih ingat caranya. Kemudian 1/2 berubah menjadi 3/2. 2 dikali 1 hasilnya 2 ditambah 1 3, sehingga 3 tulis di sini dan 2-nya tetap nih, 2-nya tetap. Kalau sudah begini, mana lagi yang kita hitung? Yang kita hitung terlebih dahulu adalah yang perkalian dulu, tidak boleh dari depan. Perkalian dulu. Kita kalikan, 6 kali 3 berapa? 18. 10 kali 2 berapa? 20. Udah jadi begini. 3/4 tetap, tambahan tetap, karena dia belum kita hitung. Kalau sudah begini, bagaimana? Tidak boleh ya, tidak boleh kita langsung jumlahkan 3 tambah 18, kemudian 4 tambah 20. Tidak boleh, kita harus samakan penyebutnya dengan menggunakan KPK. KPK dari 20 dan 4. KPK dari 20 dan 4 itu sama 20 ya. Sehingga 20 ini tetap nih, karena dia tetap 20 ini sudah termasuk KPK-nya, sehingga kita hanya perlu merubah yang ini saja. Nah, 4 berubah jadi 20. 4 dikali berapa dapat hasil 20 ini? 4 kali 5, sehingga 3 juga harus dikali 5, sehingga hasilnya adalah 3 kali 5 berapa? 3 kali 5, 15. Tulis di sini. Udah beres. Ini sama deh kayak pelajaran kita sebelumnya ya. Kalau sudah begini, tinggal kita jumlahkan saja. Yang dijumlahkan hanya yang atasnya saja atau pembilangnya saja, yaitu 15 ditambah 18. Hasilnya 33/20. Ingat, ini nggak boleh dijumlahkan, tetap dia ya 20. Selesaikah sudah? Selesai, tetapi harus kita sederhanakan dalam bentuk yang paling kecil atau bentuk yang paling sederhana. 33/20. Karena pembilangnya atau yang di atasnya ini lebih besar, maka haruslah dibagi dengan 20. Bagaimana caranya membagi 33 dibagi 20? Ya seperti ini. Paling gampang caranya begini ya. 33 dibagi 20. Berapa 33 dibagi 20? Hasilnya 1. 33 dibagi 20 hasilnya 1. 1 kemudian kita kalikan dengan 20. Hasilnya tulis di sini. Berapa 1 kali 20? 20. Tulis di sini. Kemudian dikurang. Dikurang ya, nggak boleh ditambah, dikurang. Nah, sekarang kita kurangkan. 3 dikurang 0 berapa? 3. 3 dikurang 2 berapa? 1. Sehingga 33/20 kalau kita sederhanakan menjadi 1/13/20. 1 yang ini kita tulis di sini.
Kemudian 13 yang ini, sisanya ini kita tulis di sini. 20 kita tulis di sini. Selesai. Gitu ya. Nah, kita lanjut yang berikutnya. Jika ada soal berbagai bentuk pecahan dan berbagai operasi hitung, rubahlah semua pecahan menjadi bentuk yang sama. Ya, udah seperti yang tadi ya. Ada contoh seperti ini. 1,2 dikurang 0,5 dikali 3/4 dikurang 0,45 ditambah 4/4 ditambah 4/5. Ngebut Bapak ngomongnya. Karena hanya membaca soal ya. Nah, karena contoh yang pertama tadi kita sudah merubahnya menjadi pecahan yang sama, yaitu pecahan biasa, maka sekali ini yuk kita rubah menjadi pecahan desimal semuanya, sehingga bentuknya jadi seperti ini tuh ya. Ini 1/2 dan 0,5 ini pecahan desimal, ya udah gak usah berubah, kita tulis saja kembali. Yang kita rubah hanya yang ini saja, ini dan ini. 3/4 dan 4/5. 3/4 kita rubah jadi pecahan desimal 0,75. Jadi 3/4 berubah menjadi 0,75 dan 4/5 berubah menjadi 0,8. Aduh Pak, gimana caranya? Hei, kita sudah belajar ini loh beberapa minggu yang lalu tentang cara merubah itu. Coba dibuka lagi pelajarannya ya. Nah, kalau sudah begini, maka ingat aturan kalau hitung seperti ini, mau pecahan kah dia, mau bilangan cacah kah, mau bilangan bulat kah, kalau ada di dalam kurung, maka yang dalam kurung terlebih dahulu lah yang harus dikerjakan atau yang dihitung gitu. Oke, mari kita hitung. 0,75 dikurang 0,45. 5 kurang 5 0. 7 kurang 4 3. 0 kurang 0 0. Komanya di mana? Komanya harus diletakkan sejajar lurus sama, sehingga 0,30. Nah, 0 itu boleh kita buang nih. Jadi kalau ada 0 berjejer sini sampai 1000 biji misalnya, berjejer, kita buang aja semuanya. Karena nilainya tidak ada nilainya gitu loh, sama. 0,30 itu boleh kita tulis 0,3 saja, nolnya yang di sini kita buang. Sehingga berubah jadi begini. 1,2 dikurang 0,5 nih, sama kan ya? Yang ini dan yang ini sama, karena belum kita hitung. 0,75 dikurang 0,45 hasilnya 0,3, kita tulis di sini, ditambah 0,8 tulis di sini. Sudah? Sudah. Nggak ada lagi Pak yang dikurung. Tidak ada lagi yang dikurung. Tapi lihat, di sini ada perkalian. Jika di sini ada perkalian atau pembagian, maka yang ini dulu yang harus kita hitung. Nggak boleh dari depan. Perkalian dulu yang kita hitung. Sekarang kita hitung 0,5 dikali 0,3 dengan cara seperti ini, bersusun ke bawah. Paling enak kalau pecahan desimal itu ya. Cuma bedanya ada koma-koma aja, sama dengan cara yang biasa. Nah, 0,5 dikali 0,3. 5 kali 3 berapa? 15. Tulis 5, simpan 1. Kemudian 0 kali 3 berapa? 0. 0 kali 3 itu 0. Apakah kita tulis 0 di sini? Enggak, ingat. Tadi ada yang kita simpan 1. Maka 0 tambah 1 hasilnya 1. Tulis di sini. Sekarang yang mana lagi yang kita kalikan? Sekarang kita kalikan 5 kali 0. 5 kali 0 berapa? 0. Kemudian 0 kali 0 0. Kita jumlahkan deh. 5 tambah 0 5. 1 tambah 0 1. 0 tambah 0 0. 0 1 5. Nah, kalau tadi pengurangan ini komanya harus diletakkan sejajar, maka kalau perkalian itu komanya disesuaikan dengan berapa angka di belakang koma yang ada di soalnya.
yang ada di operasi hitungnya gitu ya. Nah, di operasi hitung ini ada berapa angka di belakang koma? Ini koma, ini koma, ini angka, ada berapa semuanya? Ada 2 ya, yaitu 5 dan 3. 1, 2. Maka komanya juga yang di sini harus kita letakkan 2 angka di depan koma, atau ada dua angka di belakang koma gitu. 1, 2. Maka komanya di sini. Sehingga di sini ada 2 angka di belakang koma, ini juga ada 2 angka di belakang koma. Gitu ya, sehingga operasi hitungnya menjadi seperti ini. 1,2 dikurang 0,15. Maaf, 0,15. Yang ini tadi ya, 0,15. Hasil dari perkalian ini ditambah 0,8. Kalau sudah begini, barulah kita boleh menghitungnya dari depan ke belakang atau dari kiri ke kanan. 1,2 dikurang 0,15. Loh, Pak, ini 1,2, Pak. Ini kok 1,20? Boleh kita ini bukan 1,20, ini 1,20. Boleh kita tambahkan 0 di sini untuk membantu menghitung. Karena tidak akan berpengaruh apa-apa. 1,2 saja kalian tulis di sini boleh. 1,20 di sini boleh. Ini hanya untuk proses menghitung. Ya, hanya untuk proses menghitung. Nah, sekarang kita kurangkan di sini 0 kurang 5 tidak bisa, harus kita pinjam 1 yang nilainya 10 dari 2, sehingga 0 berubah menjadi 10. 10 kurang 5 berapa? 5. Tadi dipinjam 1 nih, sisa berapa dia? Sisa 1. 1 kurang 1 0. 1 kurang 0 1. Ingat, komanya diletakkan sejajar, sehingga 1,2 dikurang 0,15 hasilnya adalah 1,05. nih yang ini nih ya, kita tambahkan dengan 0,8. 1,05 ditambah 0,8. 5 tambah 0 5. 0 tambah 8 8. 1 tambah 0 1. Komanya sejajar, sehingga hasilnya 1,85 gitu ya. Selesai. Dan jangan lupa, ini yang warna-warni ini adalah cara menghitungnya. Nggak usahlah kalian tulis banyak-banyak gitu ya. Ini hanya untuk coret-coretannya lah, kalau kalian sering sebut itu ya, coret-coretannya. Nah, gitu ya. Baik anak-anakku sekalian, itulah pelajaran kita hari ini, dan Bapak minta kalian melengkapi pengetahuan dengan membuka buku matematika halaman 51 tentang operasi hitung pecahan campuran. Soal-soal yang Bapak gunakan untuk contoh hari ini Bapak ambil dari buku halaman 51. Dan pesan Bapak, bacalah buku pelengkap lainnya mengenai materi hari ini, yaitu tentang operasi hitung pecahan campuran. Pecahan campuran apa pecahan yang bercampur-campur gitulah ya. Seperti itulah, pokoknya pecahan yang berbagai macam bentuk pecahan, sehingga disamakan, disebut saja pecahan campuran, walaupun kurang tepat juga kalau pecahan campuran. Kemudian cara informasi tambah di internet mengenai pelajaran hari ini, serta berlatihlah dengan soal-soal. Ingatlah selalu untuk menjaga kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, dan makan makanan yang bergizi agar tetap sehat. Rajinlah juga beribadah dan membantu orang tua. Mari kita sama-sama berdoa agar virus cepat berlalu, sehingga kita bisa bertemu lagi di sekolah setiap hari. Oke ya, demikian pelajaran pada hari ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.